Kisah orang kudus hari ini tanggal 30 Mei adalah Santo Ferdinandus III dari Kastilia. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Santo Ferdinandus III dari Kastilia adalah seorang pahlawan gereja dan juga pahlawan nasional Spanyol. Ia adalah seorang kudus yang menjalani panggilan hidupnya sebagai seorang raja dan seorang Katolik dengan sangat luar biasa. Sebagai seorang Katolik, ia hidup kudus sesuai regula Ordo Ketiga Fransiskan, dan ia berjuang keras mempertahankan tegaknya ajaran iman yang benar terhadap rongrongan bid'ah Albigensia. Sebagai seorang raja, ia berhasil membebaskan rakyatnya dari penjajahan bangsa Moor yang telah berlangsung selama lebih dari 700 tahun. Di Spanyol, ia dikenal sebagai Fernando el Santo, San Fernando, atau San Fernando Rey. Ferdinandus adalah putra Raja Alfonso ke-9 dari Kerajaan Leon dan Ratu Berengaria dari Kerajaan Kastilia. Ia lahir di Biara Valparaíso yang sekarang menjadi Provinsi Zamora, Spanyol pada tanggal 5 Agustus tahun 1199. Ketika berumur 18 tahun, ia diangkat menjadi Raja Kastilia menggantikan ibunya, dan ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 1230, ia juga diangkat menjadi Raja Leon. Dengan demikian, Ferdinandus menyatukan kedua kerajaan ini dan memerintah sampai hari kematiannya pada tanggal 30 Mei tahun 1252. Masa pemerintahannya mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah Spanyol dan sejarah gereja Katolik di Eropa. Ferdinandus berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan agama Kristen di seluruh kerajaannya dan mengusir pergi penjajah Moor dari seluruh wilayah Spanyol. Satu persatu wilayah yang diduduki para penjajah dibebaskannya. Kota Cazorla dibebaskan Ferdinandus pada tahun 1231, kota Ubeda direbut pada tahun 1233. Ibu kota kerajaan bangsa Moor, Cordoba, dikuasainya pada tahun 1236. Setelah menguasai ibu kota Andalusia, Raja Ferdinand dan pasukannya bagai tak terbendung terus bergerak ke arah selatan untuk merebut kota-kota yang masih dikuasai para penjajah Moor. Ferdinandus merebut kota Neibla dan Huelva pada tahun 1238. Menyusul kota Écija dan Lucena pada tahun 1240. Kota Murcia dikuasai pada tahun 1243, kota Arjona, Mula, dan Lorca pada tahun 1244. Kota Jaén pada tahun 1246, kota Alicante pada tahun 1248, dan akhirnya kota terbesar di Andalusia, Sevilla, dikuasai Ferdinandus pada tahun 1248. Dengan penaklukan ini, Ferdinandus berhasil membebaskan seluruh Spanyol dari kekuasaan bangsa Moor, kecuali wilayah Granada, yang sultannya menyatakan takluk sebagai raja bawahan dari Ferdinandus. Granada baru dibebaskan pada tahun 1492 oleh para penerusnya, Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella, pasangan Raja-Ratu Katolik yang digelari Los Reyes Católicos. Ferdinandus berusaha keras memajukan perkembangan agama Kristen di seluruh wilayah kerajaannya. Ia mendirikan banyak biara, merubah masjid-masjid yang ditinggalkan para penjajah menjadi katedral-katedral, dan memberikan bantuan keuangan bagi banyak rumah sakit. Pada tahun 1242, Ferdinandus mendirikan sebuah universitas yang sangat megah, yaitu Universitas Salamanca yang terkenal itu, sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ketika ajaran bid'ah sesat Albigensia merebak, Raja Ferdinandus dengan gigih melawan mereka. Ferdinandus tutup usia pada tanggal 30 Mei 1252 dalam usia 52 tahun. Ia dimakamkan dengan mengenakan jubah Ordo Ketiga Fransiskan di dalam Katedral Santa Maria Sevilla.
Katedral ini sebelumnya adalah sebuah masjid bernama Masjid Al-Muhad. Nisan dimakamkannya dituliskan dalam 4 bahasa, Ibrani, Latin, Arab, dan Kastilia. Banyak mukjizat dilaporkan terjadi pada makamnya, sehingga banyak orang menganggap dia sebagai orang kudus. Tubuhnya pun secara ajaib tidak mengalami kerusakan. Namun, kekudusan Raja Ferdinandus baru diakui gereja hampir 5 abad setelah kematiannya, setelah ia dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-10 pada tahun 1671. Saat ini, makam dan tubuh Santo Ferdinandus masih dapat dilihat di Katedral Santa Maria Sevilla.